wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bahasa Indonesia indah dan kaya, jadi jembatan antar budaya. Marilah kita pelajari maknanya agar bangsa makin jaya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas nikmat dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rena dengan NPM C1B025183. Saya merupakan mahasiswa Universitas Bengkulu angkatan 2025 di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari kelas International Management. Di sini saya akan menyampaikan materi yang saya dapatkan dan saya pelajari dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-7 di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing yang saya hormati, Bapak Dr. Nurmanzah, SPD, MPD. Baik, kita langsung saja di materi yang pertama, yaitu hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Kita semua tahu bahwa bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, budaya, dan bahasa. Karena bahasa Indonesia digunakan sebagai alat berkomunikasi. Bahasa Indonesia sendiri memiliki perkembangan yang berakar dari bahasa Melayu karena mudah dipahami dan dimengerti. Kemudian diresmikan pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan diproklamasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal ke-36. Selanjutnya pada materi yang kedua, menurut Krida Laksana tahun 2001 pada halaman 197, Fisman pada tahun 1986, dan Rusyana pada tahun 1989 dari halaman 31 sampai halaman 32 adalah perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa dalam wujud rasa bangga, menolak, rasa mengejek, atau menerima bahasa tertentu. Sikap berbahasa Indonesia adalah pandangan atau keyakinan seseorang terhadap bahasa Indonesia yang mampu memengaruhi penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sikap berbahasa Indonesia ini bisa bersifat positif, juga bisa bersifat negatif. Contoh sikap positif dalam berbahasa Indonesia, yang pertama, berhati-hati dalam penggunaan bahasa. Yang kedua, menolak penggunaan bahasa secara sembarangan. Yang ketiga, berusaha mencari tahu dan menambah pengetahuan mengenai bahasa. Dan yang terakhir, bertanya kepada ahlinya saat menghadapi persoalan bahasa. Adapun sikap negatifnya, yang pertama, lebih bangga terhadap bahasa asing daripada bahasa sendiri. Yang kedua, merasa malu jika tidak bisa berbahasa asing. Dan yang ketiga, menganggap remeh bahasa sendiri. Sikap berbahasa Indonesia memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, kesetiaan bahasa, yang artinya mempertahankan bahasa. Yang kedua, kebanggaan bahasa, yang artinya menjadikannya sebagai identitas dan persatuan. Dan yang ketiga, kesadaran norma, dengan mendorong penggunaannya secara santun dan cermat. Terdapat 3 komponen dalam sikap berbahasa Indonesia. Yang pertama, kognitif, yang artinya berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, afektif, yang artinya berkaitan dengan suka atau tidak suka. Dan yang ketiga, konektif, yang artinya berkaitan dengan tindakan sebagai reaksi akhir. Dan sikap berbahasa Indonesia sendiri memiliki 2 jenis. Yang pertama, kebahasaan,
yang berarti mencakup aturan bahasa. Yang kedua, non-kebahasaan, yang artinya mencakup aspek politik, sosial, estetis, dan keagamaan. Adapun contoh penulisan kata yang salah yang sering sekali kita temukan baik di novel, di cerpen, dan lain-lain, yaitu kata mempengaruhi yang seharusnya memengaruhi. Kenapa? Karena imbuhan me bertemu dengan kata sp dan huruf keduanya merupakan huruf vokal, itu akan mengalami pelesapan. Jadi yang benar adalah memengaruhi. Jangan sampai salah lagi ya. Lanjut untuk pertemuan ketiga dan materi ketiga masih dalam konteks bahasa Indonesia, yaitu teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Bentuk tulisan secara umum memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu adalah prosa. Prosa sendiri memiliki 2 jenis, yaitu prosa fiksi seperti novel, dongeng, cerpen, dan lain-lain. Yang kedua ada prosa non-fiksi seperti makalah, berita, artikel, dan lain-lain. Yang kedua ada puisi, dan yang ketiga drama. Sedangkan tulisan akademik menurut Dalman tahun 2018, Kusmana tahun 2019, dan Jauhari tahun 2008 adalah tulisan yang mengkaji masalah melalui metode penelitian atau kajian pustaka dengan metode ilmiah. Bentuknya bisa berupa makalah, biografi, laporan penelitian, artikel jurnal, dan lain-lain. Sistematikanya ada 2. Yang pertama, kajian pustaka dengan struktur judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, saran dan kesimpulan, dan daftar pustaka. Sedangkan penelitian tidak jauh berbeda dengan kajian pustaka, yaitu judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, saran dan kesimpulan, serta daftar pustaka. Baik, kita lanjut ke pertemuan keempat, yaitu di materi keempat ada menjelajahi dunia pustaka dari berbagai referensi digital. Menjelajahi pustaka digital dapat membuka akses ke ilmu pengetahuan. Sumbernya sendiri dapat kita dapatkan diantaranya melalui Crossref, PDF Drive, Mendeley, Open Knowledge Maps, Google Trends, Post Viewers, e-book, jurnal, dan perpustakaan digital. Di sini aku akan menjelaskan mengenai Mendeley. Mendeley sendiri memiliki 3 jenis. Yang pertama, desktop. Bisa diinstal di komputer, bisa offline, simpan file lokal, dan membuat citasi dan daftar pustaka. Yang kedua, berbentuk web. Berbasis server, kelola referensi, edit profile, lihat statistik, unduhan, dan pembaca. Dan yang ketiga ada referensi manager 2019. Tidak jauh berbeda dan hampir mirip dengan web, namun memerlukan akses internet untuk login. Pustaka digital sendiri memiliki banyak manfaat seperti mudah diakses, cepat, mudah dipahami, hemat biaya, hemat waktu, dan kita juga bisa mendapatkan informasi secara nasional maupun internasional dengan lebih mudah. Baik, kita lanjut ke bab 5, yaitu pada pertemuan kelima saya mempelajari mengenai presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah kemampuan atau keterampilan seseorang yang mampu berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan agar audiens memahami, terinspirasi, atau bahkan berubah keyakinannya.
Namun, presentasi buruk juga bisa terjadi jika media tidak dikelola dengan optimal dan akan membuat pesan menjadi sulit dipahami. Dua hal penting dalam presentasi ilmiah. Yang pertama adalah komponen utama, yaitu media atau slide, bahan tayang, dan poster. Ada komunikator atau penyampaian pesan, dan audiens atau penerima pesan. Setelah itu terdapat alur, dan alur sendiri yang pertama merupakan judul. Ini adalah bagian yang sangat penting dan harus sangat kita perhatikan, karena pada bagian ini kita harus mampu menarik perhatian dan memberikan kesan pertama. Yang kedua, isi, berisikan ide atau konten hebat seperti latar belakang, analisis, dan solusi. Dan yang ketiga, ada penutup, berisikan kesimpulan dan pernyataan penutup. Adapun komponen tambahan, yang pertama adalah presentasi berupa PPT atau Canva, gerak konesif, performa, bahasa santun, sarana, dan prasarana. Selanjutnya ada bahan makalah yang berupa suara jelas, mudah dimengerti, jawaban logis, sesuai kebutuhan audiens, dan manajemen waktu. Selanjutnya, pada pertemuan ke-6 dan ke-7 membahas persoalan yang sama, yaitu mengenai proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk membuat produk atau jasa yang akan diajukan ke pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Adapun sistematika dalam mendesain proposal kegiatan, yang pertama, judul. Tentunya judulnya harus yang up to date, tidak boleh lebih dari 15 kata, dan tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan tidak baku. Yang kedua, daftar isi. Jangan lupa untuk mencantumkan halaman subbab sesuai isi proposal. Yang ketiga, pendahuluan yang berisikan membuat potensi dan peluang pasar berdasarkan survei terkait ide pasar. 4. Berisikan bab kedua, gambaran umum rencana usaha. Uraikan kondisi lingkungan, potensi sumber daya, analisis ekonomi, dan peluang pasar. Kelima, berisikan bab ketiga, metode pelaksanaan. Jelaskan teknik pembuatan, pengemasan, pemasaran, dan tahapan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang keenam, berisikan bab 4, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Jangan lupa pada bagian ini untuk merincikan anggaran biaya secara detail dan menjadwalkan kegiatan. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Jangan lupa untuk menggunakan format APA. Kita sudah berada di akhir materi, dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa, dan sikap positif dalam berbahasa Indonesia perlu dibangun untuk mendorong penggunaannya dalam konteks akademik, ilmiah, dan profesional. Penulisan ilmiah, presentasi, dan pemanfaatan pustaka digital seperti Mendeley sangat penting untuk mendorong dan mendukung pembelajaran dan penelitian. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.